Agendanya seperti apa? Baik rekan-rekan sekalian, selamat sore. Bahwa betul kami kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina ya di Cirebon hari ini datang ke Bareskrim Mabes Polri atas panggilan dari teman-teman dari Bareskrim. Sebagaimana kita tahu minggu lalu kami juga dipanggil untuk melakukan gelar awal, di mana gelar awal itu adalah untuk mencocokkan data, mencocokkan laporan bukti awal yang dimiliki atas laporan kami. Hari ini kami pun dipanggil dengan 2 agenda. Agenda pertama adalah untuk gelar awal kasus kedua yang kami laporkan atas laporan kami kepada Aibtu Rudiana. Bukan Aibtu ya, Bapak Rudiana pribadi. Ya, saya koreksi ya. Jadi itu adalah yang kami lakukan. Gelar sudah selesai awal, artinya untuk kasus yang kami laporkan terhadap Bapak Rudiana saat ini sudah naik ke dalam tahap penyelidikan, lidik. Sama seperti laporan kami kepada Dede, itu juga sudah sedang berproses di lidik. Dalam proses lidik penyelidikan ini, kasusnya Dede dan Aib sudah masuk ke tahap pemeriksaan saksi. Saya nggak tahu sampai kapan, karena kami nggak tahu jadwal yang disampaikan, diberikan oleh teman-teman di Bareskrim. Mari kita percaya kepada Bareskrim, kami sangat percaya dan kami sangat diterima baik sekali. Kami menilai sangat profesional teman-teman di Bareskrim ini. Memeriksanya, melakukan pemeriksaan, mengungkap ini untuk sejelas-jelasnya. Kita sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Bareskrim. Terima kasih Bapak Kapolri, terima kasih Bapak Kabak Reskrim, Bapak Dirtipidum yang sudah memproses laporan kami, dan kami di proses sangat baik dan menurut kami sangat transparan. Oleh sebab itu menurut saya ini patut kita acungi jempol bahwa kami dari awal sudah sampaikan bahwa kita tidak menyalahkan institusi kepolisian yang sudah sangat baik ya. Tapi kasus ini karena menyangkut kepada 7 terpidana yang sudah dihukum seumur hidup, yang masih mendekam, tentu kami sebagai penegak hukum ya, pengacara, tentu akan sekuat tenaga untuk membuktikan peristiwa ini ada atau tidak. Ya, saya pikir dengan mulai penyidikan yang sangat baik dari teman-teman di Bareskrim, sudah berapa kali kami dipanggil, digelar, dan sangat profesional sekali, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini akan awal yang baik untuk mengungkap peristiwa ini seterang-terangnya. Demikian. Oke, betul. Kami nyatakan bahwa tadi gelar adalah untuk laporan kami terhadap Bapak Rudiana. Dan tadi kami sudah diberitahukan bahwa untuk LT Bapak Rudiana sudah masuk ke tahap penyelidikan. Sedangkan untuk yang Dede dan Aib, laporan kami selaku pelapor, nanti ada kuasa hukum terlapor juga hadir, Bapak Dr. Asindo Utamarat, nanti mungkin beliau akan kasih statement sesudah saya ini, adalah bahwa hari ini kami hadirkan ada beberapa saksi ya. Saya kurang tahu berapa tepatnya saksinya, tapi yang jelas saksi yang dipanggil oleh Mabes Polri itu datang, kami lihat tadi kan gitu kan. Ya itu yang kita bisa sampaikan. Jadi terkait dengan apa agendanya, apa yang ditanyakan, kami tidak bisa ungkapkan di sini. Yang jelas bahwa semuanya atas laporan kami terhadap Dede dan Aib itu adalah memberikan keterangan palsu di atas, di bawah sumpah ya, kan gitu kan. Itu yang dapat kami sampaikan terhadap Aib, Bapak Rudiana yang kami laporkan. Selain memberikan melaporkan keterangan palsu, dia juga adalah diduga oleh klien kami yang melaporkannya
ada terjadi penganiayaan dan penyiksaan dan yang lain-lain itu yang kami laporkan, yang selama ini kami sampaikan. Ini yang kami lagi buktikan apakah semua itu ada. Ya kami tadi sudah serahkan semua bukti yang ada pada kami di awal untuk kami berikan kepada teman-teman penyidik Barreskrim. Demikian. Berapa pertanyaan Bang yang tadi diajukan kepada saksi? Masih berjalan sekarang, ya masih berjalan. Penyidikan pemeriksaan saksi ini masih berjalan. Saya tidak tahu sampai jam berapa. Kami pun masih menunggu karena yang bekerja kan tim kami, ya. Jadi teman-teman yang mendampingi saya sendiri kan tadi mengikuti gelar, gitu kan, untuk kasus Bapak Rudiana. Ya mungkin Pak Dr. Asido Huta Barat bisa menjelaskan selaku saksi terlapor, kuasa hukum terlapor. Terima kasih teman-teman. Jadi memang keberadaan kami di sini juga sebagai kuasa DD karena ada kesamaan tujuan yang sama ya di antara para pelapor ini, para terpidana dengan DD sendiri. Yang mana DD sudah mengakui bahwa keterangannya itu tidak benar dan akibat keterangannya itu menyebabkan ada terpidana yang harus berada di penjara untuk seumur hidup, ya, kecuali nanti PK-nya dapat dikabulkan. Jadi dia terpanggil di sini, ya, hati nuraninya, rasa bersalah, rasa berdosanya dia ingin menebus itu. Jadi ini murni sekali datang dari diri dia. Jadi tidak ada, ya, sama sekali itu yang mengajak dia atau dengan iming-iming dan sebagainya. Jadi dalam kesempatan ini juga ingin kami sampaikan, ya, bahwa DD ini sudah memiliki kuasa hukum. Jadi jika ada kaitan keperluan terhadap saudara DD ini tentunya kepada kuasa hukum. Dan kuasa hukum ini merupakan tim. Kebetulan kami advokat Pradi itu memiliki kewajiban pro bono, memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Nah, jadi jangan dikaitkan, kita juga ada dengar ya bahwa dikaitkan dengan politik dan sebagainya, itu tidak ada. Kita justru berterima kasih dengan Kang Deddy Mulyadi ya, karena dia ikut dalam menyediakan akses to justice. Ini penting sekali. Dan kemudian dia bekerja sama dengan tim Pradi untuk menguak kebenaran ini, untuk mengungkapkan ya apa sebenarnya yang terjadi. Jadi upaya dia ini harusnya diapresiasi. Jadi jangan dihukum-hukumkan. Ini benar-benar murni bahwa dia ikut membantu ya para terpidana, termasuk DD juga gitu, untuk mengungkapkan kebenaran, memberikan akses to justice. Ya, jadi itu harapan yang perlu disampaikan. Mungkin juga kaitannya untuk menghadirkan saudara DD, tentu jika ya mau dihadirkan ya di sidang PK Hakatata, tentu kepada kami lah kuasa hukum itu dipertanyakan, bukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik, itu sudah jelas sekali, clear sekali ya, beliau hanya mau memberikan akses to justice gitu. Untuk Deddy Mulyadi sama saksi DD dilaporin AF ke polisi atas dugaan pelanggaran undang-undang ITE. Tanggapannya bagaimana? Ya sebenarnya kita belum lihat juga ya apa benar ada laporannya. Kami belum mengetahui juga, belum ada terpublish gitu ya. Ini kan hanya beritanya saja katanya. Tapi kalau memang itu terjadi ya silahkan saja gitu. Kita kan ingin mengungkapkan kasus ini seterang-terangnya gitu. Jadi dengan ada juga sudah laporan dari pelapor terhadap saudara Dede, kemudian mau dilaporkan juga nanti ini, ya kalau memang mau dilaporkan atau sudah dilaporkan, ya kita siap untuk menghadapi itu, gitu. Justru dengan sarana laporan ini bisa akan terungkap nanti sesungguhnya, karena ya AF kan diperiksa, nanti Pak Rudiana juga diperiksa, ya Pak RT juga di situ diperiksa lah, gitu. Karena ini kaitannya dengan ahli Kafi juga begitu. Jadi ya silakan, ya bahwa kami dan klien siap menghadapi. Jadi apa pandangan si Dede sama Mas Deddy Mulyadi melanggar ITE apa enggak? Soalnya kan dilaporannya soal pasal itu. Tentu begini, kita punya analisa, ya dari analisa kita apa yang disebut pelanggaran di situ. Justru kita bertanya di mana pelanggarannya. Kalau orang ingin mengungkapkan kebenaran, gitu. Di mana pelanggaran Dede? Kalau dia merasa bersalah, ini kan kata dia, statement dia, pernyataan dia merasa bersalah, merasa berdosa, hidupnya tidak tenang, dia masih bisa ya berkeluarga, punya anak. Sementara ada terpidana di dalam seumur hidup, dia terpanggil. Nah, salah di mana kalau dia kemudian ya menganulir kebohongan itu? Dia tidak mau lagi menyimpan itu. Dulu dia yang bohong, kemudian dia yang kemudian ya menganulir kebohongan itu. Salahnya di mana? Nah, kalau Kang Deddy juga salahnya di mana? Kalau dia ikut terlibat untuk membukakan akses to justice, untuk menemukan kebenaran.
Jadi kami nggak melihat itu kalau proses yang mereka tempuh ini untuk suatu kebaikan, di mana salahnya, di mana pidananya, itu menurut kami. Jadi teman-teman sekalian, saya perjelas lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Asido Huta Barat selaku tim kuasa hukum dari DD. Ya, karena kami sama-sama dari Pradi, punya kepentingan yang sama, tapi timnya berbeda. Saya adalah dari pelapor. Ya, sebagaimana kita dengar tadi bahwa tentu tim hukum, khususnya kami ya dari 6 terpidana, itu juga adalah mempunyai kepentingan untuk mencari novum untuk kami ajukan PK. DD ini menurut kami adalah saksi kunci selain Liga Akbar, karena ini adalah saksi fakta yang mengaku awal ada di TKP dan melihat kejadian tersebut. Dari 3 saksi fakta ini, 2 sudah mencabut, yaitu Dede dan Liga Akbar. Otomatis hanya tinggal Aib, tinggal kita buktikan aja keterangan siapa yang betul, siapa yang cerita yang betul. Aib ini menurut kami sekarang ini tidak didukung oleh saksi-saksi lain. Kalau kemarin keterangan Aib dan Dede didukung kesaksian Liga Akbar, sekarang Liga Akbar mencabut dan Dede mencabut, maka kesaksian Liga Akbar ini, kesaksian Aib ini berdiri sendiri sekarang. Itu sebabnya kami memohon kemarin, bukan kemarin ya, waktu di ini tim, ternyata tim hukum itu dari tim hukum Dede, ya kan, kita punya strategi bahwa kita mencari novum tentu terkait dengan ada permintaan menghadirkan saksi Dede di sidang PK-nya Saka Tatal. Bukan kita tidak mau bantu, tapi paham bahwa ini punya tujuan yang sama, tapi kami punya strategi yang berbeda. Kenapa? Saka ini, ya sekali lagi, sudah selesai menjalani hukuman pidananya. Yang kami perjuangkan saat ini ada 7 terpidana yang ada masih di dalam penjara seumur hidup. Kalau saksi fakta ini kami hadirkan dan ternyata nanti bertolak belakang keputusan PK yang diajukan Saka, tentu akan berdampak kepada 7 terpidana. Itu sebabnya tim tadi kami sudah sepakat dengan kuasa hukum dari Dede dan juga tim yang lain bahwa ini yang memutuskan itu adalah tim hasil rapat koordinasi kami, tim selaku kuasa hukum 6 terpidana dan juga kuasa hukum dari Dede. Itu makanya kami putuskan tidak dihadirkan di sidang PK-nya Saka Tatal. Bukan disembunyikan oleh Pak Deddy Mulyadi, karena semua penguasaan Dede itu ada di kuasa hukumnya oleh Pak Asido Huta Barat. Atas kami rapat bareng karena punya kepentingan yang sama, Dede pun mengaku kan untuk melepaskan 7 terpidana yang ada di mana? Di dalam penjara. Tentu punya motif dan tujuan yang sama, maka kami berkolaborasi. Kami putuskan janganlah, karena kita punya strategi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bukan kepentingan dan bukan ditahan-tahan oleh Pak Deddy Mulyadi. Ketidakhadiran Dede di dalam sidang PK hari ini. Kami paham, mohon maaf, kami paham bahwa kita dengan peristiwa PK yang ada sedang berjalan di Cirebon itu punya tujuan yang sama. Kami hargai, toh kami sudah mensupport apa yang bisa kami lakukan selain yang Dede ini, karena Dede ini kami lihat sangat penting sekali, toh lagi dibuktikan lewat laporan kami di Barreskrim. Tentu sangat dini sekarang ini bila mana kami munculkan. Itu sebabnya tim kuasa hukum dan yang lain coba lihat, belum pernah Dede itu diwawancara, belum pernah Dede itu dimunculkan. Kenapa? Kami ingin menjaga independensi dari pernyataan Dede supaya kepentingan dia, niat baik dia untuk menolong 7 terpidana itu yang masih mendekam seumur hidup di penjara dapat terlaksana dengan baik. Itu aja rekan-rekan. Terima kasih ya. Selamat sore. Yang mana? Saksi yang kami hadirkan.